Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Dimana pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menyampaikan yang bukan dari sekitar keagamaan atau di keislaman yang berhubungan dengan Islam. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi sebuah pengalaman yang pernah saya alami, yaitu di sekitar dunia kejiwaan, masalah kejiwaan. Yaitu saya pernah mengalami satu depresi yang demikian hebat, yaitu di sekitar tahun akhir 2015 memasuki 2016, tepatnya pada bulan Februari lah, ya, pada bulan Februari. Dan dari pengalaman ini saya berharap ada semacam contoh edukasi buat semua ya. Kalau dibilang edukasi atau pembelajaran ini terlalu hebat lah untuk seorang saya, tapi ini lebih memberikan satu pengalaman saya yang mudah-mudahan dijadikan pelajaran bagi semua yang belum mengetahuinya. Ya, ini termasuk juga masalah gangguan jiwa. Selain dari pengalaman itu juga, saya juga paling tidak di awal 2019 sampai dengan akhir 2019 itu, sampai dengan pandemi, saya ikut berkecimpung di dalam sebuah panti yang mengurus dunia kejiwaan, itu di sekitar Cianjur lah ya, sekitar Cianjur pada waktu itu. Namun sayang dengan adanya pandemi, panti itu bubar dan sampai dengan sekarang nama panti itu tidak lagi diangkat lagi. Nah, di mana gangguan mental atau gangguan jiwa ini adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderita. Ya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan istilah atau dengan sebutan orang gila atau sakit jiwa, dan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan hingga dipasung ya. Padahal penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit ya, untuk diberikan pengobatan. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu secara fisik, tentu sampai dengan mengalami stres akibat peristiwa traumatis ya, seperti misalnya ditinggal kekasih atau orang yang paling disayangi, misalnya kehilangan pekerjaan atau terisolasi untuk yang waktu yang. Nah, gejala gangguan mental, gejala dan tanda gangguan mental ini tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami pada penderita. Ya, jadi penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku. Beberapa contoh gejala gangguan mental, misalnya ada istilah di dalam dunia kejiwaan itu adalah waham ya, yang meliputi masalah nanti delusi, halusinasi. Jadi delusi yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata ya. Jadi delusi itu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian halusinasi yaitu sensasi ketika seseorang misalnya melihat, mendengar atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada ya. Kalau ini halusinasi ini berhubungan dengan panca indera biasanya gitu kan. Kemudian suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu gitu kan. Perasaan sedih yang berlangsung hingga berlarut-larut gitu ya, bahkan mungkin sampai berbulan gitu. Kemudian juga perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus menerus ini ya. Jadi perasaan takut yang berlebihan, cemas, takut, berlebihan, terus berkepanjangan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian juga misalnya gangguan makan ya, misalnya merasa takut berat badan yang bertambah ya. Kemudian cenderung untuk terus memikirkan untuk menurunkannya dan lain-lain. Nah, di antaranya juga pemicunya ya. Nah, ini juga bisa diakibatkan sebagai kecanduan nikotin ya, alkohol, atau misalnya nafsa ya. Nah, itu bisa.
Kemudian juga marah berlebih sampai mengamuk misalnya dan melakukan sebuah tindakan kekerasan. Kemudian perilaku yang tidak wajar ya, seperti misalnya teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta misalnya keluar aroma dan sebagainya ya, sampai misalnya telanjang dan sebagainya. Nah, selain gejala yang terkait dengan psikologis betul ya, dengan psikologis ya, jiwa saya maaf ini belum, karena bukan seorang dokter jadi tidak harus psikologis anda psikisnya. Jadi selain gejala yang terkait dengan psikologis kejiwaan, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala fisik ya. Gejala pada fisik misalnya sakit kepala, sakit punggung, dan sakit yang berhubungan dengan tubuh tentunya. Nah, ini kemudian kapan harus ke dokter ya? Ini kita harus tahu nih, kapan waktunya harus ke dokter, kita tahu. Nah, ini harus segera berkomunikasi atau berkonsultasi dengan dokter spesialis. Ya, tentunya kesehatan jiwa ya, yang namanya psikiater gitu ya. Bila Anda mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi, terutama jika beberapa jenis tersebut muncul secara bersamaan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, nah ini harus segera dibawa ke psikiater. Ini jangan takut, jangan malu. Kenapa? Karena di saat ini hal-hal semacam ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu dan harus dipermalukan, karena ini untuk kepentingan keberlangsungan hidup yang normal gitu ya. Bila misalnya orang di sekitar Anda menunjukkan gejala-gejala gangguan mental seperti itu, ajak dia ya berbagi dan bicara baik-baik mengenai gejala yang dialaminya. Jika memungkinkan, ajak dia menemui psikiater gitu ya. Lakukan semacam, kalau kayak sakit itu ke IGD lah ya, masuk ke IGD gitu kan. Namun di sini tentunya masuk ke rumah sakit jiwa ya, untuk misalnya gelagat untuk melukai diri sendiri atau mengganggu orang lain. Nah, terutama ini jika muncul keinginan untuk bunuh diri. Bila hal tersebut terjadi pada orang di sekitar Anda, tetapi di sekitar Anda terjadi, ini jangan dianggap remeh ya, jangan dibawa dengan pengobatan yang lain-lain dulu lah. Nah, ini saya sarankan, saya ini mengalami hal itu sudah hampir mungkin mendekati ratus orang-orang pengobatan dengan alternatif ya, tapi tidak karena memang itu berhubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut di sekitar sesuatu yang ada di sekitar kepala, maka ini mutlak jangan diobatin dulu dengan hal-hal yang lain, bawa aja dulu ke psikiater. Nah, setelah mulai mereda nanti mungkin akan dilakukan terapi-terapi seperti yang tadi ya, terapi-terapi alternatif ya. Kemudian penyebab gangguan mental ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, jadi tidak ada penyebab tunggal ya gangguan mental. Namun kondisi ini biasanya diketahui terkait dengan faktor biologis, psikologis ya, sebagai misalnya sebagaimana akan diuraikan ke depannya nanti ya. Saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya terima dari selama ini ikut berkecimpung di panti yang saya katakan tadi, dan juga dari hasil saya terapi ke psikiater. Jadi saya semacam saya inventarisir ya pengobatan tersebut. Misalnya penyebab dari gangguan mental ini salah satunya tadi dikatakan faktor biologis ya, atau disebut juga dengan gangguan mental organik ya, kalau istilah dokternya, kalau nggak salah seperti itu. Gangguan pada fungsi sel saraf di otak ya, itu salah satu. Kemudian juga kelainan bawaan ya, atau cedera pada otak, atau kerusakan otak akibat misalnya terjadi terbentur atau kecelakaan. Nah, ini juga bisa memungkinkan. Kemudian kekurangan oksigen ketika bayi ya, pada saat bayi kekurangan oksigen ketika, kalau nggak salah saya dapatkan informasi dari dokter psikiater seperti itu, ketika terjadi persalinan. Nah, itu juga bisa memungkinkan ya. Atau faktor genetik,
keturunan ya, dimana entah itu ibu, bapak atau kakek nenek sebelumnya mengalami punya riwayat seperti itu. Nah ini juga dikatakan oleh psikiater ini faktor yang lebih persentasenya lebih besar ya untuk memungkinkan mengalami seperti itu. Atau misalnya juga yang paling sering kita dengar ini ada akibat penyalahgunaan nafsa ya dalam jangka panjang, entah itu heroin, kokain dan segala macamnya, atau juga misalnya ini juga kekurangan nutrisi ya. Itu kalau dilihat dari faktor secara biologis. Kemudian kalau faktor psikologis ya, misalnya dari peristiwa traumatik seperti tadi kekerasan, atau kalau misalnya kalau nggak salah itu pelecehan seksual, ini bisa juga. Kemudian kehilangan orang tua atau disia-siakan gitu ya, yang hatinya mengalami satu entah sakit, sedih yang berlebihan. Kemudian jarang bergaul dalam arti bergaul yang baik ya, bersosialisasi yang baik. Nah itu juga bisa lah. Kemudian ya itu tadi ya kehilangan ini bisa dari tinggal mati atau perceraian gitu ya, yang cerai terpaksa dari salah satu pihaknya. Misalnya kitanya masih cinta tetapi pasangan kita udah meninggalkan atau bercerai. Nah ini juga bisa menjadi faktor ya, ini yang masuk ke dalam faktor psikologis. Nah ini juga perasaan rendah diri ya, merasa menjadi orang yang tidak mampu, atau kebalikan menjadi orang pemarah besar. Nah ini juga bisa seperti itu. Nah, kemudian diagnosis gangguan mental untuk menentukan jenis gangguan mental yang diderita pasien, biasanya psikiater akan melakukan pemeriksaan medis dulu ya, medis kejiwaan tentunya maksudnya di sini, dengan mewawancarai pasien atau keluarganya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya akan diajukan ya. Biasanya gejala yang dialami termasuk sejak kapan gejala muncul dan dampak pada aktivitas sehari-hari, kemudian atau misalnya akan ditanya riwayat penyakit dan sebagainya, diwawancarai lah istilahnya. Nah ini guna menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu dan memeriksa penunjangnya. Jadi salah satu pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan adalah misalnya melakukan suatu tes ya, gitu, seperti itu. Dari hasil pemeriksaan itu ya nanti dokter akan menentukan jenis gangguan mental yang dipanggil pasien itu apa. Misalnya dulu saya mengalami seperti itu ya, kata dokter sih didiagnosanya adalah depresi. Namun setelah saya membaca tentang depresi yang dituliskan melalui satu literatur, atau misalnya itu yang ada tulisan-tulisan dari seorang ahli kejiwaan ya, ini sangat agak sedikit berbeda memang, dimana saya mengalaminya bukan misalnya sedih yang berlarut-larut. Yang saya rasakan itu adalah tidak bisa menikmati suasana berbagai macam apapun ya, entah itu makan, entah itu nonton, entah itu ngobrol, entah itu. Jadi memang benar-benar ada rasa yang tidak jelas, yang tidak bisa dinikmati. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dimana kalau depresi yang disebutkan dokter kan ini misalnya mengalami satu gangguan hati yang menyebabkan penderitanya harus menerus sedih gitu ya. Nah ini sangat berbeda dengan saya ya. Jadi sedih tersebut yang dimaksud oleh dokter pada penderita depresi ini berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung ya, misalnya hanya sehari 2 hari ya, atau misalnya seminggu. Ini berlarut sampai misalnya berminggu, berbulan, mungkin bisa aja sampai bertahun. Yang kedua, gangguannya itu masuk kepada skizofrenia. Nah, kalau nggak salah nanti akan saya lihat lah tulisannya seperti apa ya. Nah ini adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan ya tadi ya, halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan perilaku. Dimana skizofrenia ini membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Kemudian gangguan kecemasan, nah ini juga bisa masuk ya ke dalam masuk kejiwaan. Gangguan kecemasan ini merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus tentunya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi penderita gangguan kecemasan dapat mengalami mengalami serangan panik yang berlangsung lama gitu ya.
dan sulit-sulit dikendalikan. Atau juga misalnya selalu curiga yang berlebihan yang tidak berdasar gitu ya, selalu curiga gitu. Nah ini juga termasuk kepada faktor kejiwaan, itu namanya kecemasan. Nah ini kalau misalnya ada di antara kita yang selalu curiga, entah curiga apalah, entah curiga kepada pasangan, curiga kepada bos, curiga kepada bawahan, selalu curiga lah, ini masuk ke dalam kejiwaan juga ya. Ini kalau menurut dokter seperti itu, namanya gangguan kecemasan. Yang 4, bipolar ya. Bipolar ini adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasakan sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode lain. Jadi pada periode tertentu dia merasa wah susah hati gitu ya, suasana hatinya susah, sedih gitu. Tapi ntar tiba-tiba muncul dia menjadi sangat senang. Nah, jangan biarkan gitu ya, jangan sepelekan kalau terjadi pada Anda atau di sekitar Anda ya. Ini hal-hal semacam. Kemudian juga tidur. Nah, ini gangguan tidur juga merupakan gangguan jiwa juga, di mana perubahan pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderita. Beberapa contoh misalnya gangguan tidur adalah sulit tidur yang termasuk insomnia ya. Nah, itu juga jangan salah. Kemudian mimpi buruk, namanya parasomnia ya, mimpi buruk, atau sangat mudah tertidur. Nah, jadi susah tidur dan terlalu gampang tidur itu juga termasuk kepada faktor kejiwaan, yaitu namanya gangguan tidur istilah dokter. Nah, pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya ya. Selain terapi, perilaku kognitif, dan pemberian obat, biasanya dokter juga akan menyarankan pasien mengalami gaya hidup yang sehat ya. Terapi perilaku kognitif itu apa sih? Nah ya, terapi perilaku kognitif adalah sejenis psikoterapi ya, yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari misalnya selalu negatif menjadi positif. Nah, terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi gitu ya. Kemudian skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan gangguan tidur. Nah itu ya. Pada banyak kasus ya, biasanya dokter akan mengkombinasikan terapi ya, dari mulai terapi perilaku kognitif dan obat-obatan agar ini menjadi pengobatan lebih efektif ya. Ini jadi terapi kombinasi ya. Untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi, dokter biasanya akan meresepkan obat-obatan tertentu ya. Saya nggak tahu istilah obat-obatannya apa ya. Dan mungkin kalaupun misalnya tahu juga saya tidak etis harus menyampaikan nama-nama itu karena itu bukan ranah saya ya. Kemudian biasanya perubahan gaya hidup ya. Menjalani gaya hidup sehat. Nah, ini juga dapat memperbaiki kualitas tidur, misalnya penderita insomnia ya. Jadi gangguan mental yang juga mengalami susah tidur itu ya, ini juga nanti akan diarahkan kepada gaya hidup atau pola hidup yang sehat, terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan tadi yang sebutkan tadi ya di atas, dari mulai psikoterapi dengan obat-obatan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan misalnya adalah mengurangi makanan yang manis-manis yang mengandung kadar gulanya tinggi dalam makanan ya, ini harus kemudian ya sebaiknya makan buah dan sayur ya, seharusnya seperti itu. Namun kan biasanya karena faktor ekonomi ya, kalau memang pasiennya itu dari kalangan yang tidak punya ya, ini juga kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ini hanya hanya informasi ya, sebaiknya banyak makan buah dan sayur. Kemudian harus membatasi konsumsi terhadap minuman ya seperti kopi ya atau berkafein lah gitu. Dan sebaiknya juga bila pasien atau penderitanya itu perokok, maka harus diusahakan berhenti merokok, apalagi minum beralkohol itu jangan sekali. Kemudian bagaimana nanti belajar mengolah stres dengan baik. Nah, setiap orang ini punya stres. Jadi setiap orang itu punya stres, tapi bagaimana cara mengolahnya dengan baik itu yang perlu dilakukan dan perlu dipelajari. Kemudian ya olahraga secara rutin ringan ya, olahraga ringan, kalau bisa olahraga yang menimbulkan kegembiraan ya,
entah itu senam bareng atau apa itu ya. Kemudian makan cemilan sedikit demi sedikit ya, yang cemilan yang membantu hormon-hormon tertentu untuk bisa menstabilkan ya, seperti itu. Kemudian mengatur tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari ya, itu. Jika mengalami gangguan mental yang cukup parah, penderita perlu menjalani perawatan ya. Ini perlu perawatan di rumah sakit, atau sekarang ini udah banyak panti-panti atau panti-panti sosial yang mau merawat dan melakukan seperti itu, sehingga mungkin dari segi biaya bagi kalangan ekonomi yang kurang begitu mampu ini menjadi salah satu pilihan. Demikian juga jika penderita tidak bisa menjalani perawatan mandiri atau sampai melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi dengan faktor dengan gangguan kejiwaan ini, ini ada istilahnya komplikasi gangguan mental ini yang berbahayanya itu ya. Jadi gangguan mental itu dapat menyebabkan komplikasi serius baik pada fisik, emosi maupun perilaku. Bahkan satu gangguan mental yang tidak bisa diatasi bisa memicu gangguan mental lainnya. Ya. Beberapa komplikasi yang bisa muncul, misalnya perasaan tidak bahagia dalam hidup, konflik dengan anggota keluarga, ya, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain, ya, terasing dari kehidupan sosial, yaitu ya, atau misalnya ya kecanduan hal-hal obat-obatan terlarang, minuman dan sebagainya. Bahkan sampai keinginan bunuh diri atau mencelakai orang lain. Ya, itu salah satunya. Bahkan rentan sakit akibat sistem kekebalan tubuh menurun ya. Nah, itu. Kemudian pencegahan, yang perlu kita ketahui, pencegahan gangguan mental ini tentunya tidak semua gangguan mental dapat dicegah ya. Namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko serangan gangguan mental. Yaitu misalnya tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan ya, dan aktivitas yang disenangi, tapi yang baik ya, yang bukan yang tidak baik. Yang disenangi ada, kalau tidak baik ya buat apa ya. Kemudian ya berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, ceritakan ya, curhatkan. Tapi jangan setiap orang juga ya, tentu kita akan melihat siapa yang kita ajak, lawan bicara yang kita ajak ya, lawan bicaranya itu siapa. Jadi tidak semua orang juga. Toh kalau akhirnya kita ke semua orang, nah ini dikhawatirkan bukan malah akan meringankan masalah itu sendiri, membantu, tetapi akan malah sebaliknya. Jadi harus lihat orang-orang. Nah, kemudian lakukan olahraga rutin. Ya ringan, kalau sesuaikan dengan usia olahraganya. Kemudian makan, kelola stres dengan baik, yaitu salah satu pencegahannya. Kemudian dan tidur dan bangun ya, seperti apa yang dikatakan tadi. Nah, itu dulu kebiasaan saya tidur dan bangun itu tidak teratur. Bahkan tidur itu sampai jam 2 malam, ya di kala muda itu jam 2 malam. Kemudian nanti bangun ya udah siang ya. Ya itulah sifat anak muda seperti itu ya. Nah, ini harus diatur itu. Jangan salah, itu akan mempengaruhi. Apalagi ya kalau bisa merokok itu hindari. Kemudian juga nafsa, apalagi itu yang paling tidak diperbolehkan. Ya, itu tadi ya, apalagi alkohol gitu, minuman alkohol ya itu kalau bisa jangan sama sekali ya. Kafein ya juga dikurangin. Jadi, kemudian konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter secara yang teratur ya, sesuai dosis yang diatur pakai. Jangan mengatur sendiri gitu ya. Nah, seperti yang saya alami dulu ketika saya sakit, nah itu saya kadang-kadang tidak mengikuti saran dokter ya, sehingga prosesnya lama ya. Nah, itu ya, jadi segera ke dokter bila muncul gejala-gejala gangguan mental ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, segera hubungi dokter, jangan tunda. Kemudian ikuti saran-saran dari psikiater atau dokter kejiwaan. Jangan mengatur, itu kebiasaan saya dulu ya, karena memang ada stigma atau kurang pemahaman tentang obatan, akhirnya banyak ketakutan ya. Ketika diresepkan misalnya untuk pertama kali 10 hari, ini saya kadang-kadang minum, kadang enggak. Nah, ini yang membuat akan menjadi malah sebaliknya akan berlalu. Seharusnya
proses ini bisa disembuhkan umpamanya dalam rangka 6 bulan, ini malah akan berjangka panjang ya pengobatannya ini, karena memang tidak mengikuti aturannya. Itu saya lakukan sendiri. Makanya ini berbagi pengalaman. Jangan takut memakan obat karena ini memang dibutuhkan ya. Jangan lagi ada stigma terhadap ketergantungan. Istilah ketergantungan ini yang harus kita pahami. Jadi jika sesuatu yang memang diperlukan itu bukan ketergantungan ya. Kalau dibilang ketergantungan ya makan juga ketergantungan ya. Jadi ketergantungan itu sesuatu yang memang tidak kita konsumsi, yang kita tidak konsumsi tidak akan menimbulkan persoalan yang terhadap kesehatan yang lain ya. Misalnya seorang perokok. Nah, ketergantungan dengan merokok ini yang disebut ketergantungan. Kenapa? Karena ketika tidak merokok pun ini tidak akan terjadi misalnya menimbulkan penyakit ya, malah akan sebaliknya. Tetapi ini yang disebut ketergantungan. Tetapi memang kalau itu dibutuhkan, misalnya seperti hanya makan. Jika tidak makan, maka kita akan sakit dan sebagainya, ya itu banyak. Nah, maka itu bukan ketergantungan, tapi kebutuhan. Begitupun dengan obat. Ya, jadi dengan obat ini jangan takut, karena memang pada saatnya nanti kalau memang sudah tidak dibutuhkan, maka obat itu akan dilepas. Ya, ini tergantung situasi dan kondisi. Kemudian bila pun perlu harus mengkonsumsi obat selama sisa hidup kita, tidak ada masalah. Kenapa? Pilih yang mana kita? Apakah kita pilih tidak menjalani atau tidak minum obat tapi hidup kita tidak produktivitas? Katakanlah saya tidak punya penyakit jantung, saya tidak mau minum obat karena takut istilah stigma terhadap ketergantungan. Tapi saya tidak bisa produktif, hanya sakit dan sakit. Kalau misalnya punya anak, keluarga, tidak bisa menjalani bertanggung jawab karena ada rasa sakit. Tapi dengan minum obat saya bisa produktif, gitu ya. Saya bisa melakukan tugas tanggung jawab saya terhadap anak, istri dan yang lainnya. Nah, ini kita pikirkan pilih yang mana. Itu yang harus kita pertimbangkan. Begitupun misalnya kita ada seanak, istri atau keluarga atau siapapun yang memang dekat dengan kita mengalami gangguan jiwa, jangan takut untuk melakukan atau pergi ke psikiater, dan jangan takut dengan obat-obatan. Jadi tinggal pilih yang mana. Apakah mau dibiarkan dengan tidak produktivitas, bahkan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, atau berobat tapi bisa produktivitas. Nah, ini tinggal pilih yang mana. Jadi mungkin itu yang yang bisa saya bagikan, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu contoh ya, atau gambaran. Kalau saya bilang edukasi itu terlalu terlalu tinggi, karena yang menyampaikan ini bukan bukan seorang psikiater ya, seorang dokter, hanya yang pernah mengalami gangguan yang katanya didiagnosa depresi ya, yaitu gangguan suasana hati yang memang tidak nyaman gitu ya, dan pernah juga ikut walaupun tidak lama berkecimpung di dunia pengobatan kejiwaan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan semuanya. Saya ucapkan salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.